Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Di video kali ini kita di kandang ya. Jadi udah lama sekali nggak buat video di kandang tangkaran. Nah, mungkin teman-teman yang sudah penasaran bagaimana sekarang, ya seperti inilah. Nah, jadi sebenarnya saya hari ini bukan mau ngasih tahu bagaimana kondisi tangkaran, seluruh tangkaran, tapi inilah dia ya. Nah, tuh guys, tiba-tiba indukan pasangan dari king killer ini mati. Nah, ini nggak tahu karena apa ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternak murai batu ya seperti inilah ya. Banyak resiko, banyak masalah, kemudian banyak juga halangan-halangan ataupun hal-hal yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Contohnya seperti apa ya? Mungkin di sekitaran kandang kita tidak boleh terlalu berisik, kemudian melakukan di tempat yang agak ramai dan sebagainya. Ya, mungkin bisa saja kalau hal tersebut sering ya dilakukan. Tapi kalau jarang-jarang, biasanya murai batu itu akan kebingungan ataupun merasa terganggu gitu ya. Loh, kok ini ada suara keras? Loh, kok ini tiba-tiba rame? Nah, itulah tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya bukan ngasih tahu yang ini mati saja, tapi mau kita bahas penyebabnya juga ya. Jadi sebenarnya penyebabnya juga saya tidak tahu guys ya. Cuma ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi titik terang ataupun kemungkinan-kemungkinan terjawab ya. Jadi kalau saya lihat ini indukan udah mau ngurak, udah mau ganti bulu. Nah, di sini kita lihat tidak ada kekerasan ya kayaknya juga. Nah, ini dimakan semut aja ini. Sayapnya merah-merah, ini bukan dibantai ya. Nah, bulunya masih utuh ya. Walaupun ini bulunya udah botak-botak itu karena mau ganti bulu, ini masih utuh. Nah, jadi kalau saya lihat juga ini gemuk ya. Tubuhnya gemuk. Beberapa faktor yang kemungkinan terjadi ini, yang pertama, saya ini kan lagi bongkar kamar ya, pas sekali di samping ini ya, di samping kandang ini kamar. Ini saya bongkar, saya pelongkan. Kebetulan di situ ada dinding. Nah, suaranya itu keras sekali pada saat saya bongkar ya. Gimana suara dari saya mukul dinding ya. Jadi kayak suara tembakan, mungkin lebih keras lagi gitu ya. Jadi terkejut lah. Nah, jadi kenapa kesana larinya? Ya bisa jadi karena dia stres dan jantungan ya. Seperti ini kemarin anakannya baru saya panen mati juga ya, jantungan karena udah terlalu besar ya. Jadi matinya itu bukan karena kurang makan ataupun dibantai, tapi jantungan. Nah, jadi murai batu jantungan ataupun murai batu mati mendadak itu bisa terjadi kalau keadaan yang mungkin membuat si murai batu tersebut berubah gitu ya. Contoh ya, yang seperti anakan tadi ya, anakan itu masih di dalam glodok, tiba-tiba kita bawa di tempat luar dan dia udah ekornya udah tumbuh yang harusnya udah terbang. Nah, itu dia biasanya pasti akan merasa terancam gitu ya, merasa terancam dan ketakutan ya. Akhirnya saking ketakutannya ya, ini saya juga nggak paham ya sistem biologinya seperti apa. Cuma dia itu kayak denyut jantungnya itu cepat gitu ya, duk gitu loh, badannya gerak-geraknya. Nah, mungkin di saat itulah pembuluh darahnya pecah atau gimana gitu. Ya, saya nggak tahu juga ya. Ini nanti saya membahas seperti ini, orang biologi malah marah ya. Jadi lebih ininya aja lah, logikanya aja lah gitu ya.
Nah, sama halnya seperti ini ya. Ya mungkin tadi yang biasanya adem ayem di kandang ini ya, tiba-tiba ada suara keras ya, suara kejutan juga ya. Jadi membuat indukan ini stres dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari ini dibantai atau enggak, ini kayaknya enggak dibantai karena tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Kalaupun dia dibantai, ini kepalanya udah botak ya, kepalanya ini udah botak. Ini enggak, ini masih bagus kepalanya. Kalaupun dimakan tikus, ini juga pasti udah cabik-cabik badannya. Ini enggak, badannya masih utuh. Nih, king killernya kehilangan pasangan. Jadi itulah tadi guys ya. Di samping itu, saya juga mau menggambarkan seperti inilah kondisi tangkaran. Ya, kadang yang kita lagi panen-panen rayanya ya, ada saatnya nanti stop produksi ya, bisa jadi waktu ngurah, kematian indukan ya, egg beading, ngelemak dan sebagainya ya. Kalau ini kan kita tidak tahu matinya mendadak ya, cuman kalau kita kita lihat-lihat ini kayaknya karena saya bongkar ini ya, kamar itu ya. Emang agak stres semua sih burung-burung di sini. Cuman gimana lagi. Jadi teman-teman, balik lagi ke masalah murai batu. Makanya juga saya itu keberatan kalau misalkan harga murai batu itu jatuh ya. Sebenarnya harga murai batu jatuh itu bukan kehendak penangkar juga ya, tapi karena memang banyaknya sekarang itu beredar murai batu trotol dan hutan impor dan sebagainya ya, ataupun murai batu yang lainnya ya, udah banyak sekali ya. Itulah yang menyebabkan sebenarnya, bukannya dari kami penangkar ataupun dari komunitas ya, bukan ya, itu tidak mau. Cuman ya gimana lagi, kalau nggak dijual katanya nggak makan ya kan gitu. Kita kasihan juga di sisi lainnya. Di sisi lain efeknya ke yang lainnya gitu, ke seperti saya dan sebagainya kan, itu efeknya di situ. Nah jadi itulah teman-teman, berhasil ternak murai batu belum berarti akan berhasil terus ya. Ada saatnya kita itu menurun ya, seperti ini tadi. Maka dari itu teman-teman harus siap menghadapi hal yang seperti ini. Nah kalau saya untuk saat ini, saya udah tahu yang sering kejadian kematian itu adalah betina ya. Rata-rata betina, mungkin bisa kalau dipersentasikan mungkin 70 sampai 80% itu betina yang sering mati. 20%-nya pejantan. Ya. Karena faktor kematian betina itu sangat banyak, dari pembantaian, egg beading, kemudian sudah tua dan sebagainya. Bisa jadi dia nggak birahi, dihajar sama jantannya karena nggak mau kawin dan sebagainya kan gitu. Jadi sekarang perbanyak stok betina ya, kalau kita mau terus-terusan sukses ya, ataupun terus-terusan setidaknya stabil di tangkaran kita. Nah kalau sudah seperti ini ya udah, kita berarti stop dulu, kita jodohkan ulang lagi ya. Nah bagaimana cara pengganti pakan murai batu yang lain ya? Itu harus ada indukan-indukan lain yang berproduksi ya. Alhamdulillahnya masih ada indukan yang lain yang masih bisa berproduksi. Jadi itulah tadi teman-teman, di samping video ini kita mendapatkan beberapa informasi bahwasanya banyak faktor yang menyebabkan murai batu mati. Kemudian kematian murai batu ini kenapa ya, walaupun masih tanda tanya, cuman saya penyebabnya, saya rasa saya kuatnya ke sana gitu loh, karena kalau di posisi sekarang ini. Dan kemudian ternak murai batu, ingat, ternak murai batu tidak selamanya berjalan mulus ya, ada masa-masanya. Oke, jadi cukup sekian dulu, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.